Ketika sekelompok mahasiswa kedokteran menerima tantangan untuk menginap di sebuah rumah sakit terbengkalai, mereka mengira hanya akan menghadapi suasana seram dan beberapa kejadian aneh. Namun, mereka tidak tahu bahwa tempat itu masih menyimpan jejak kengerian yang belum selesai. Awalnya, hanya suara-suara samar dan bayangan di lorong yang menemani mereka. Tapi, seiring malam semakin larut, sesuatu mulai berubah. Lorong-lorong rumah sakit terasa lebih panjang. Ruangan-ruangan kosong seolah bergerak sendiri, dan bisikan-bisikan mengerikan mulai terdengar dari segala arah. Halo, selamat datang di Hormin, cerita horor misteri, tempat di mana kisah-kisah seram dan penuh teka-teki menanti. Jangan lupa siapkan nyali, karena di sini kamu akan menghadapi misteri yang tak pernah berani kau tanyakan. Tubuh pertama ditemukan di pagi buta. Mereka yang menemukannya tidak bisa berkata-kata. Cahaya senter bergetar di tangan, menyoroti wajah pucat dengan mata yang membelalak, seolah masih merasakan horor yang membunuhnya. Tubuhnya membeku dalam posisi yang aneh. Kedua tangannya mencengkram lehernya sendiri. Tidak ada suara jeritan, tidak ada perlawanan. Seolah sesuatu telah mencabut nyawanya tanpa suara dan tanpa ampun. Beberapa jam sebelumnya, mereka adalah sekelompok mahasiswa kedokteran yang hanya ingin menguji nyali. Rumah sakit ini telah ditinggalkan selama 2 dekade. Bangunannya lapuk, lorong-lorongnya gelap, dan ada udara di dalamnya begitu berat seakan masih menyimpan rintihan pasien yang pernah mengisi tempat ini. Mereka mengira ini hanya sekedar tempat kosong yang ditinggalkan waktu. Ternyata mereka salah. Saat mereka pertama kali masuk, suasana tidak terlalu buruk. Lantai berdebu, dinding-dinding penuh coretan vandalisme, dan beberapa pintu ruang rawat telah lepas dari engselnya. Mereka menertawakan ketakutan sendiri, berusaha mengusir rasa ngeri yang perlahan merayapi punggung mereka. Namun, seiring malam semakin dalam, rumah sakit ini mulai menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Di salah satu ruangan, seorang dari mereka menemukan sebuah tempat tidur pasien yang masih terpasang infus. Jarumnya berkarat, kantung cairan telah mengering. Namun, selimut di atasnya tampak seperti baru saja digunakan. Mereka saling berpandangan, merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah, menjadi lebih dingin, lebih pekat. Aroma obat yang menyengat menyeruak entah dari mana. Lalu, ketika salah satu dari mereka, Dani, memutuskan untuk pergi lebih dulu, yang lain hanya mengangguk. Diam-diam berpikir untuk menyusul segera. Namun, beberapa menit setelah Dani keluar dari gedung, mereka mendengar suara langkah kaki kembali mendekat. Mereka berpikir itu Dani. Namun, saat sosok itu muncul di lorong, mereka tahu ada sesuatu yang salah. Dani berdiri di ujung lorong. Wajahnya tertutup bayangan. Cahaya dari senter hanya menyentuh kakinya yang telanjang, pucat dan basah, seolah-olah telah melangkah melewati genangan darah yang tidak terlihat. Ketika salah satu dari mereka memanggil namanya, Dani tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, membeku seperti patung, lalu perlahan tersenyum. Senyuman itu bukan milik manusia. Dalam sekejap, lampu senter padam. Suara langkah kaki terdengar mendekat, cepat, kasar, seperti seseorang yang berlari ke arah mereka. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, kegelapan menelan segalanya. Saat mereka terbangun, mereka tidak berada di tempat yang sama. Ruangannya berubah. Tempat tidur pasien yang tadinya berdebu kini tampak bersih dengan spray putih yang masih rapi. Peralatan medis berdengung pelan, seakan baru saja digunakan. Lampu-lampu menyala redup, tetapi cukup terang untuk memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mereka tidak sendirian. Di sekitar mereka
Pasien-pasien terbaring di tempat tidur. Beberapa kehilangan mata, yang lain memiliki luka besar di dada, seperti seseorang telah membelah mereka tanpa perlawanan. Namun, yang paling mengerikan adalah ekspresi mereka. Mata mereka kosong, mulut mereka bergerak tanpa suara, seolah mencoba berbicara. Lalu, tubuh-tubuh itu mulai bergerak. Mereka berusaha kabur, berlari ke pintu terdekat. Namun, rumah sakit ini telah berubah. Lorong-lorongnya berlipat, membawa mereka kembali ke titik awal. Setiap kali mereka berbelok, mereka menemukan diri mereka kembali di ruangan yang sama, dikelilingi pasien-pasien mati yang semakin dekat. Aroma obat berubah menjadi sesuatu yang lebih busuk. Dinding-dinding mengeluarkan cairan merah pekat yang menetes perlahan, membentuk pola tangan-tangan yang bergerak sendiri. Salah satu dari mereka mulai berteriak, tetapi suaranya langsung lenyap seakan ditelan oleh ruangan itu sendiri. Lalu, satu persatu mereka mulai menghilang. Tidak ada suara perlawanan, tidak ada teriakan minta tolong. Hanya bayangan yang bergerak di sudut ruangan, membungkus tubuh mereka dalam kegelapan. Ketika pagi tiba, rumah sakit itu kembali sunyi. Tidak ada jejak-jejak keberadaan mereka. Tidak ada tanda bahwa mereka pernah berada di sana. Namun, jika seseorang cukup berani untuk masuk ke dalam, mereka akan melihat sesuatu yang aneh. Di salah satu kamar, ada tempat tidur yang tidak berdebu. Spray putihnya masih bersih, infusnya masih terpasang. Dan jika seseorang mendekat cukup lama, mereka akan mendengar suara erangan pelan, seperti seseorang yang mencoba berbicara dari dunia lain.